Nih tuh, lu lihat tuh. Kata dia nih, saya tinggal di Bintaro aja macetnya gila, kata dia gitu. Siapa yang nyuruh lu jadi dewan, ha? Gue tanya. Rakyat nyuruh nggak lu jadi dewan? Lu kalau orang ikhlas buat belain rakyat, jangan ngejabat. Lagi juga, apa sih kerja lu? Orang ada rakyat yang lu belain. Lu belain kepentingan lu sendiri. Nih pejabat manja tibang macet doang ngeluh, gak malu ya sama rakyat. Padahal gajinya udah gede loh. Kurang, gak usah jadi pejabat. Kalau mau hidup mewah di saat jadi pejabat, Anda sama dengan penjahat. Ya cuma penjahat doang yang kerjaannya nyakitin. Take home pay gede, tunjangan gede, masih aja minta 50 juta per bulan. Gak mikir apa rakyat lagi susah-susahnya. Saya baru sadar ternyata kalian adalah orang yang paling butuh dikasihani di negara ini. Waktu pemilu kalian ngemis suara kepada kami. Sekarang setelah menjabat Anda masih aja minta dipenuhi semua kebutuhannya dari negara. Oleh karena itu kami rakyat Indonesia akan terus bekerja sampai tipes untuk bisa memenuhi kebutuhan Anda dan memastikan hidup Anda terjamin mewah dan senang. Kata siapa gaji dan tunjangan DPR kegedean? Enggak, itu tuh wajar, pakai banget. Soalnya mereka modalnya tuh gede, coy. Mereka tuh harus sekolah tinggi-tinggi, bikin relasi sana-sini, kampanye sana-sini. Emang gak pakai duit tuh, semua pakai duit. Makanya tuh mereka wajar gaji dan tunjangannya segede gitu karena harus balik modal. Walaupun mereka kerjaannya cuma duduk sama joget-joget doang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Nafa Urba ya, yang kena giliran dirujak netizen se-Indonesia Raya. Sok-sokan pasang badan ya, mendukung kenaikan tunjangan rumah untuk anggota DPR, neti kasih paham dia. Ya wajar lah dia mendukung, kan dia salah satu anggota DPR juga ya kan. Kalau urusan rumah katanya netizen ya kan bisa menggunakan rumah susun. Jangan bergaya lah. Kalau memang tidak ada anggaran untuk menyewa rumah ya kan, ya udah pakai rumah susun aja. Jangan malah minta dinaikkan gajinya melalui tunjangan rumah. Kenaikan gajimu itu dibayar oleh rakyat. Aduh. Kalau mau nggak macet juga, ya jangan jadi pejabat, ya kan? Jangan beli rumah yang jauh-jauh, jual rumahmu yang jauh, pindah di dekat gedung parlemen, gitu loh. Ya akhirnya saya juga bertanya-tanya teman-teman, ya emangnya orang-orang ini pejabat ataukah penjahat sih? Karena kok lama-lama itu nggak jauh beda gitu loh. Kalau saya pikir-pikir ya nggak jauh beda dengan penjahat. Hah? Tunjangan komunikasi 15 juta ya kan. Waduh, emang siapa saja yang kalian telepon? Jangan-jangan mereka itu ya kan. Itu ikut kuis jeritan malam ya hingga pukul 03. Atau mereka ini butuh anggaran tambahan untuk ngeslot. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nih tuh, lu lihat tuh. Kata dia nih, saya tinggal di Bintaro aja macetnya gila, kata dia gitu. Siapa yang nyuruh lu jadi dewan, ha? Gue tanya. Rakyat nyuruh nggak lu jadi dewan? Lu kalau orang ikhlas buat belain rakyat, jangan ngejabat. Lagi juga, apa sih kerja lu? Orang ada rakyat yang lu belain. Lu belain kepentingan lu sendiri. Kalau nggak ikhlas jangan ngejabat. Gua koar-koar di media nih, belain orang banyak, terutama belain diri gua sendiri ya. Ada nggak yang gaji gua? Ada nggak yang bayar gua? Nggak ada. Karena apa? Karena gua ikhlas. Karena makin kemarin nih, rakyat makin ditindesin gak sama lu pada. Kerja nggak pernah belain rakyat, lu minta gaji gede lo, minta tambahan gaji juga lo. Kalau lu nggak ikhlas bantuin rakyat, jangan ngejabat. No, contoh negara maju, Swedia, no, lu lihat. Emang ada DPR yang difasilitasin? Kagak ada. Kemana-mana juga pada beli anon sendiri dia.
Gua keluar-keluar di media nih, emang ada yang bayar gua? Kagak ada. Karena apa? Karena gua ngerasa sebagai rakyat nih ya, lu pejabat nindesin rakyat semua. Kebijakan-kebijakan gak jelas, duit rakyat gak tahu kemana, APBN tekor terus. Tuh yang bikin gue bersuara. Rakyat miskin masih banyak. Emang lu ada yang peduli lu? No, yang pada tidur di kolong jembatan, emang lu peduli? Kagak, gue jambak lu. Lagi juga gak ada yang nyuruh lu ngejabat. Enak gue sama DPR, ngapa tahu? Medad banget lo. Lah iya, ya kan? Kalau tidak ikhlas, ya tadi di bagian depannya, kalau tidak ikhlas membela rakyat, nggak usah ngejabat. Ya. Anda ini kan pembantu. Pembantu itu seharusnya honornya, ya kan, gajinya yang menentukan adalah majikannya, gitu loh. Kalian boleh, ya kan, mengajukan kenaikan gaji. Tetapi yang menentukan seharusnya majikanmu. Majikanmu siapa? Rakyat, gitu loh, ya kan? Iya, kalau nggak ikhlas mengabdi kepada rakyat ya nggak usah lah jadi pejabat, nggak usah lah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif gitu loh, ya kan? Lagian kerjaanmu apa sih? Orang kamu juga bisanya cuma teriak-teriak nyanyi, ya kan? Itu pun yang enak dulu aja tahun 90-an. Saya ngefan loh dulu sama artis yang satu ini, ya kan? Iya. Tapi kalau sekarang macam kayak gini, ya ogah ah. Hahaha, lanjut. Nih pejabat manja, tibang macet doang ngeluh, gak malu ya sama rakyat. Padahal gajinya udah gede loh, kurang. Gak usah jadi pejabat. Kalau mau hidup mewah di saat jadi pejabat, Anda sama dengan penjahat. Ya cuma penjahat doang yang kerjaannya nyakitin. Take home pay gede, tunjangan gede, masih aja minta 50 juta per bulan. Gak mikir apa rakyat lagi susah-susahnya. Pejabat tuh adalah pemimpin. Pemimpin tuh adalah orang yang merasakan penderitaan rakyat. Yang cocok jadi pejabat adalah yang mikirin rakyat, yang memiliki darah pejuang, yang mental baja, bukan mental tempe. Bagaimana saudaraku se-Indonesia masih mau dipimpin sama bocah tua kayak gini? Ayo kita gerak tanggal 25 Agustus. Kita turunkan mereka, balikin mereka ke sekolah, biar mereka belajar sejarah. Kita dahulu merdeka karena punya pemimpin yang memiliki daya juang. Apa saya bilang tadi? Pejabat dengan penjahat ternyata tidak jauh beda teman-teman ya. Pejabat penjahat, mirip ya kan? Nggak jauh beda. Aduh. Macet aja ngeluh ya kan, itu urusan lu lah. Ya kan, semua orang juga terjebak macet. Emang urusannya apa? Emang lu aja yang punya kepentingan. Masyarakat yang lain juga punya kepentingan. Ya mereka terjebak macet ya datang lebih pagi, berangkat lebih pagi gitu loh, ya kan? Ada aja ini orang ya. Lanjut. Saya Yudi Cibardian, lewat video ini saya mau menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPR RI. Saya minta maaf karena saya sudah meragukan dedikasi, pengorbanan, dan cinta Anda kepada Indonesia, dan saya sempat kilaf nulis kata-kata yang kurang pantas di kaca belakang mobil yang berdebu dengan tulisan DPR TAE. Semua ini terjadi terdorong oleh rasa jengkel kepada kalian. Karena kalian sendiri merasa sudah berkorban untuk Indonesia, maka kalian merasa semua fasilitas kebutuhan harus dipenuhi oleh negara. Tunjangan komunikasi 15 juta itu kalian pakai buat telepon-teleponan sampai ketiduran. Atau kalian ikut kuis bisik-bisik malam jam 12 malam. Tunjangan rumah 50 juta per bulan dengan alasan karena kalian dari berbagai daerah harus ngontrak sendiri-sendiri. Nang rumah susun kan ya iso, rumah susun Pandegiling. Maaf saya nada tinggi kayak Once. Saya baru sadar ternyata kalian adalah orang yang paling butuh dikasihani di negara ini. Waktu pemilu kalian ngemis suara kepada kami. Sekarang setelah menjabat Anda masih aja minta dipenuhi semua kebutuhannya dari negara. Oleh karena itu kami rakyat Indonesia akan terus bekerja sampai tipes untuk bisa memenuhi kebutuhan Anda dan memastikan hidup Anda terjamin mewah dan senang. Untuk guru honorer, nelayan, petani, peternak, UMKM, sopir bus antar kota, aparat berpangkat rendah, tidak perlu dikasihani dan tidak perlu mengharapkan dari negara karena negara sedang sibuk untuk memenuhi kebutuhan anggota DPR. Tetap waras, jangan takut, jangan diam, lawan. Saya pikir tadi ini orang benar-benar meminta maaf, mungkin telah
membuat pernyataan atau statement yang cukup menyakitkan gitu ya, atau mengandung unsur penghinaan kepada lembaga tertentu atau pribadi-pribadi tertentu. Ternyata sedang ngelawak. Aduh, ya kan? Biarkanlah rakyat bekerja keras terus-menerus sampai tipes. Hah? Jangan khawatir anggota DPR ya. Rakyat akan terus bekerja keras ya kan sampai tipes agar kalian tetap senang ya. Iyalah gaji Anda tetap tinggi, jangan khawatir. Semua kebutuhan Anda akan kami penuhi ya kan. Kami siap bekerja sampai tipes. Lanjut. Teguran darurat untuk anggota DPR. Kok bisa gaji sama tunjangan lu 104 juta? Itu gaji apa penduduk Pulau Jawa? Banyak amat. Saya lihat ada tunjangan komunikasi 15 juta. Pulsa 15 juta buat apa? Dipakai Rex Pasiramal. Dukunnya juga nyerah itu. Masa mahalan pulsa sebulan Bapak dibanding pesangon kiper? Ada lagi tunjangan kehormatan 5,5 juta. Seterhormat apa sih Bapak? Hah? Setan jin tunduk sama Bapak. Pengendali udara Bapak. Apa bagaimana? Kalau misal Bapak ketahuan korupsi, dibalikin nggak tuh duit? Hah? Ayo dibalikin nggak? Halo. Kalau ada tunjangan kehormatan yang paling cocok guru, tapi guru boro-boro terhormat, gajinya aja nggak cocok. Gaji Bapak itu dari pajak rakyat. Kalau misalkan rakyat nggak ikhlas, Bapak mau disumpahin? Tiap batuk keluar kodok, syukurin. Ada ini. Setiap batuk keluar kodok. Udahlah, daripada nyumpahin macam kayak gitu, mendoakan yang macam-macam. Mending kita harus judicial review gitu ya, mereview ulang apakah lembaga yang satu ini masih diperlukan ataukah tidak. Karena menurut saya sangat tumpang tindih. Sudah ada DPR, ada MPR, ya kan? Yang ada menjadi wakil rakyat itu kan sebetulnya MPR kan, perwakilan daerah. Senator itu kan perwakilan wilayah kan, seperti itu ya kan. Sekarang saya menjadi bingung gitu loh. Ada DPR, ada MPR. Nah, terus tugasnya MPR itu apa? Ya kan? Menurut saya sangat tumpang tindih. Menurut saya ya sudah gitu loh. Kalau cukup satu aja, MPR atau DPR gitu aja. Tapi sih saya lebih suka itu MPR ya, karena MPR ini tidak bertanggung jawab kepada partai ya. Yang ngeri itu kan kalau mereka-mereka itu harus bertanggung jawab kepada partai yang mengusungnya. Setoran bro. Nah itu yang bikin bangsa dan negara ini morat marit gitu loh. Itulah itu pendapat saya ya. Lanjut. Kalian tahu nggak kenapa menurut gue anggota DPR tuh bener-bener nggak pantas dapat tunjangan yang begitu besarnya? Contohnya masalah tunjangan rumah yang 50 juta per bulannya. Kenapa nggak pantasnya? Ya karena jenisnya anggota DPR kebanyakan kayak gini. Berhitung aja nggak bisa. Kalau di sekitar sini kan kontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Nih ya, tadi dia ngomong kalau misalnya anggap aja dia ngekos 3 juta per bulan. Nah, dikasih tunjangan 50 juta, ngomongnya kurang. Ini kalau kita pikir ya, 50 juta dikasih uang per bulan, Anda ngekos 3 juta, berarti Anda tuh punya kembalian 47 juta. Kenapa bisa kurang dan bisa dapat angka 78 juta? Kenapa yang kos per bulan itu dikalikan 26 hari? Hari dan bulan itu nggak bisa dijadikan satu untuk hitungannya. Kalau misalnya Anda mau convert itu hari, berarti ya 1 bulan itu Anda terjemahkan dalam 30 hari. Kalau misalnya kos 3 juta untuk 30 hari atau 26 hari, ya dibagi dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya matematika dasar kayak gini aja, anggota DPR nggak bisa, ya gimana bisa masyarakat itu memberikan kepercayaan kalau misalnya benar-benar bisa ngurus rakyat kalau modelnya hitung-hitungan dasar aja kayak gini, amat sangat menyedihkan. Dan lagian ya, untuk 50 juta per bulan itu biaya biaya sewa rumah apa sih? Dan kalau 3 juta lo bilang dikali 26 hari, itu berarti 3 juta per hari. Kalau 3 juta per hari, lu nyewa apa? Nyewa hotel mewah. Menurut saya memang benar ya, anggota DPR tidak layak mendapatkan tunjangan apapun. Menurut saya cukup gaji pokok aja ya, 4,5 juta itu sudah lebih dari cukup, ya kan? Itu sudah UMR itu. Iyalah, tunjangan-tunjangan.
menurut saya sangat menipu sekali loh. Gajinya kecil, tunjangannya kagak karu-karuan. Ada pula yang namanya tunjangan kehormatan. Emang lu terhormat? Oh, kehormatan aja harus ditunjang ya. Kalau memang lu nggak terhormat, nggak usah ditunjang-tunjang lah, ya kan? Ibaratnya orang jelek mau dipoles bagaimanapun ya tetap jelek gitu. Lanjut. Gaji DPR 3 juta per hari. Rakyat yang ngenes, wakil rakyatnya tajir melintir. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Negara yang katanya demokratis, tapi prakteknya lebih mirip sama sinetron Indosiar. Rakyatnya lapar, nggak makan, wakil rakyatnya kekenyangan. Rakyat ngantri minyak goreng, wakil rakyatnya ngantri voucher perjalanan dinas. Dan sekarang yang bikin geger, yang bikin viral adalah ada berita bahwa katanya gaji DPR bisa mencapai 3 juta per hari jika diakumulasikan. Fantastis sekali bukan? Fantastis tingkat dewa. Rakyat bisa dapat 100.000 per hari aja sujud syukurnya udah minta ampun deh beneran. Ini wakil rakyatnya bisa dapat 30 kali lipat. Sebenarnya gaji bulanan anggota DPR itu tidak sebesar itu gitu loh. Yang bikin gede itu apanya? Tunjangannya. Tunjangannya banyak banget coy ya. Tunjangannya itu segede gaban. Apapun itu ada tunjangannya. Tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehormatan, tunjangan listrik, tunjangan telepon. Dan sebenarnya katanya rumah dinas untuk anggota DPR itu dihapus, digantikan 50 juta per bulan. Take home pay anggota DPR sebelum ada nih uang rumah aja udah bisa mencapai 54 juta per bulan. Ini ditambahin lagi sama uang rumah 50 juta per bulan. Ya take home pay-nya bisa sampai 100 juta per bulan, kocak. 100 juta per bulan, ya kalau dipukul rata setiap harinya gitu, ya hitung-hitung sehari lu ibarat kata dibayar 3 juta. Berapa dah lu bandingin sama rakyat biasa dah? Menurut data BPS ya, rata-rata pendapatan per kapita orang Indonesia setahun sekitar 78 juta. Itu artinya satu hari kemungkinan 215 ribuan. Jadi kalau DPR bisa mendapatkan 3 juta per hari itu sama dengan 14 kali lipatnya rakyat biasa. Bahkan itu lebih gede daripada gaji PNS, gaji guru, gaji dosen. Jauh. Sebenarnya DPR sendiri itu kerjanya apa sih? Ya rapat paripurna, walaupun kadang-kadang kursinya banyak banget tuh yang kosong melompong. Rapat komisi, walaupun ya kadang-kadang cuma formalitas aja karena banyakan pada main handphone. Tugasnya apalagi? Kunjungan kerja yang lebih mirip liburan kerja. Coba kalau rakyatnya dikasih 3 juta per hari, kira-kira itu rakyat akan berbuat apa? Akan renovasi rumahnya, membuat usaha, bayar sekolah anak, bayar utang. Isu tentang kenaikan gaji DPR ini bukan hanya menyakitkan dan memicu amarah masyarakat ya, tapi ini juga mengganggu psikologis untuk para rakyat. DPR itu seharusnya sesuai dengan singkatannya ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya, mereka lebih sering mewakilkan partai. Lebih sering jadi wakil partai, wakil pemodal, bahkan wakil diri sendiri dan wakil keluarga mereka sendiri. Kadang-kadang gue mikir ya, DPR itu dapat rumah dinas itu sebenarnya untuk apa gitu. Gaji mereka tanpa tambahan yang uang rumah ini, gaji mereka aja sudah bisa mencapai 2 digit 50 jutaan per bulan gitu. Kenapa masih harus dikasih rumah dinas juga? Dan sekalipun rumah dinas itu ditarik, dikembalikan ke pemerintah, kenapa harus dikasih uang liquidnya gitu? 50 juta lagi per bulan. Buat apa gitu? Sedangkan rakyat banyak yang tidurnya di kolong jembatan, guru honorer yang benar-benar sudah mengabdi puluhan tahun mengajar mencerdaskan bangsa dan negara ini tidak mendapatkan rumah dinas sekalipun. Rakyat demo, pemerintah nggak dengerin. Protes tentang tambang ilegal, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Giliran fasilitas DPR, cepet banget. Rumah dinas dihapus, langsung dapat tunjangan 50 juta. Ini mah udah bukan wakil rakyat, wakil rekening pribadi. Terus solusinya apa? Aduh, kayaknya gue udah capek deh ngasih solusi untuk negara ini, untuk anggota DPR, untuk pemerintahan tuh kayaknya gue udah capek. Tapi oke lah, mari kita bahas. Mungkin bisa menggunakan transparansi keuangan DPR. Bisa juga pengukuran kinerja kerja anggota DPR, kayak misalkan absensi. Terus apa lagi? Penghapusan tunjangan yang nggak masuk akal. Mungkin bisa juga revisi sistem penggajian pejabat gitu ya. Kayaknya seharusnya gaji DPR itu nggak 5 kali lipat lebih besar daripada guru, daripada PNS. Ya kalau misalkan pun mau lebih besar, ya tunjukin dong kinerja kerja nyatanya itu apa. Jadi apakah pantas DPR digaji 3 juta per hari? Pantas, kalau kerjanya benar. Tapi faktanya belum ada bukti yang cukup dan akurat. Rakyat yang bayar pajak, rakyat yang susah, rakyat yang luntang-lantung. Wakil rakyatnya, hidup dengan kemewahan. Besok-besok jangan sampai nih ada tunjangan ngopi 15 juta, tunjangan bensin 50 juta. Nggak sekalian tunjangan tidur siang. Gimana menurut teman-teman pernyataan mbak-mbak yang rambutnya merah menyala barusan teman-teman ya? Ya kan? Anggota DPR tajir melintir, rakyat makin kocar-kacir dan nyengir ya kan? Terserah teman-teman mau pendapat atau enggak. Silakan tulis di kolom komentar yang jelas pendapatnya netizen terkait anggota DPR ini koclak ya. Tinggal satu masih ada lagi nih ya. Kita saksikan bareng-bareng. Ini dia.
Kata siapa gaji dan tunjangan DPR kegedean? Enggak, itu tuh wajar pakai banget. Soalnya mereka modalnya tuh gede coy. Mereka tuh harus sekolah tinggi-tinggi, bikin relasi sana sini, kampanye sana sini. Emang gak pakai duit tuh, semua pakai duit. Makanya tuh mereka wajar gaji dan tunjangannya segede gitu karena harus balik modal. Walaupun mereka kerjaannya cuma duduk sama joget-joget doang gitu. Jadi jangan marah-marah dulu kalian. Ya kan, jadi jangan marah-marah dulu karena semua tuh ada landasan teorinya reasonable. Jadi kalau pengeluaran naik, ya pendapatan pun harus naik karena kan semuanya pada naik katanya benar. Telur, beras naik, semua kebutuhan naik. Jadi pendapatan mereka pun harus naik, pengeluaran pun harus naik sama pengeluaran kita pun bayar pajak juga naik sama gitu. Enggak, maksudnya kayak sama gitu. Linear gitu, linear. Maksudnya kayak pengeluaran tuh bertambah kan, kasihan nanti nggak bisa makan telur, nggak bisa makan beras gitu kan, kasihan. Soalnya kan mereka nggak cukup satu karung beras buat 1 bulan, cukupnya 12 juta berkarung-karung gitu berasnya gitu kan, kasihan kalau misalkan nggak bisa makan beras. Kasihan kalau misalkan nggak bisa makan beras, nasi, telur kayak rakyatnya, soalnya semuanya tuh naik. Jadi wajar ya, wajar semuanya tuh karena kasihan gitu. Tapi kayak lebih kasihan diri sendiri sih kalau kata gua mah ya. Sama lebih kasihan lagi kepada guru-guru yang gajinya nggak seberapa itu, tetap dipertanyakan oleh mereka-mereka yang duduk rapih di sana, apakah semuanya tuh harus ditanggung negara, padahal mereka semua juga nggak bisa duduk di sana kalau mereka juga nggak belajar dari guru waktu mereka sekolah. Bayangin di saat semua anggaran, gaji, tunjangan semuanya pada naik karena kasihan nggak bisa beli beras karena semuanya naik, tapi tetap aja gagal menyelamatkan satu anak aja. Gagal menyelamatkan satu anak aja, padahal bisa aja semua itu menjadi lebih baik kalau birokrasinya nggak berbelit-belit, kalau semuanya tuh kerja pada bener, kalau semuanya itu udah nggak benerin sistem yang terlalu amburadul dari dulu, tau nggak? Marah sih gue tuh sampai mikir kayak, sumpah ini negara gua nih yang kayak gini. Kenapa sih semuanya tuh harus viral dulu baru semuanya tuh gerak gitu? Kenapa? Semuanya bicara demi negara ini tapi pada kenyataannya sibuk ngenyangin perut sendiri. Gak pernah gue semenyesal ini memilih jenjang karir menjadi ibu rumah tangga. Tahu gitu gue jadi PPP info loker dong. Tahu gitu saya jadi DPR aja katanya ya di bagian terakhir barusan. Saya nggak mau jadi ibu rumah tangga. Salah lu, ya kan? Coba lu masuk partai, ya kan? Iyalah, kalau lu masuk partai minimal lu bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan di tingkat daerah, ya kan? Ada gimana menurut teman-teman ya? Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.